bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa saling sharing, berbagi, saling menguatkan. Mudah-mudahan jamaah semuanya ini ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah dalam hidupnya, dan mudah-mudahan segera bisa umroh dan haji. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya insya Allah termasuk kita. Baik saudara sekalian, saya masuk di sini itu imun tambah meningkat, tambah sehat, tambah ayem ya. Meskipun saya ini roadshow luar biasa ya, kemarin dari Palembang terus langsung ke Mandalika, Lombok ya, kemudian langsung ke Jogja, Sragen, Lamongan, sekarang ya di sini, besok nanti ke Bali ya, kemudian ke Jakarta lagi dan lain sebagainya. Ini roadshow terus ya. Tapi begitu lihat jamaah yang ada di Babu Salam ini langsung, imun saya langsung 2000%. Karena kerukunan, kekompakan ya, semua dilakukan dengan hati ya, itu kuncinya dengan hati, dengan keikhlasan lillahi ta'ala karena ridha Allah semata ya, ini penting itu di situ. Makanya saya ini bisa melihat orang-orang, karena saya hampir 30 tahun ini berkutat dengan orang-orang yang sakaratul maut ya. Saya di bagian penyakit kanker stadium lanjut ya, jadi yang masalahnya itu A sampai Z ya. Kemudian bukan hanya pasiennya, keluarganya juga banyak sekali. Nah itu yang saya hadapi, sehingga saya itu kadang-kadang kalau visite itu ya, suster saya visite, langsung suster yang ngerasani, waduh malaikat Israel ya. Padahal tugas saya adalah bagaimana menghilangkan penderitaan. Palium itu dari kata paliatif itu dari kata palium yang artinya jubah atau mantel, melindungi seseorang dari panas dan hujan. Dari sisi kesehatan itu melindungi seseorang dari penderitaannya. Nah, penderitaan seseorang itu ya dari fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kalau mengobati seseorang itu harus 5 aspek itu harus diobati semuanya. Seringkali tidak berhasil karena hanya mengobati jasmani dan rohaninya aja. Padahal ada sosial. Kumpul-kumpul ini sebetulnya obat ya. Kalau panjang kumpul-kumpul seneng itu obat ya. Itu ternyata sel itu menjadi remodeling, sehat kembali. Yang menyebabkan sakit itu gara-gara di rumah diketaki istri itu bisa. Ya, makanya kalau ada bapak-bapak itu kena diabetes, kena stroke, kena jantung penyakit, itu biasanya istrinya kereng, biasanya kakean ngatur ya. Jadi kuncinya sehat itu panjenengan bahagiakan suaminya. Itu. Saya lihat ibu-ibunya ini wajahnya sudah surgawi, ya, alhamdulillah sudah bagus ikhlas. Cuman itu aja, ojo kakean ngatur suaminya. Itu berdampak berat. Panjenengan sendiri berisiko kanker karena jengkel. Terus yang termakan pertama kali adalah lututnya. Lutut itu karena kortisol, karena panjenengan cek. Jadi kalau ada ibu-ibu yang lututnya bermasalah, itu biasanya mangkelan, ya. Nah, mangkel yang terutama itu kepada orang terdekatnya, yaitu kepada suaminya. Kalau pengen sembuh dari penyakitnya itu, bahagiakan suaminya. Demikian juga suaminya harus bisa membahagiakan istrinya. Itu kuncinya di situ. Makanya saya dengan nyonya saya itu sering minta maaf, ya, saling memaafkan. Walafina anin. Begitu panjenengan ya wis gak popo. Itu selnya membaik semuanya. Ya semuanya selnya menjadi utuh, bahagia. Ya. Seperti panjenengan ini wajahnya kan wajah-wajah bahagia. Ya. Ya. Masih ono cicilan nggak masalah, tapi tetap. Ya. Orang bahagia itu seperti panjenengan. Kok tahu Pak Agus? Saya ini kan bisa lihat yang senden-senden itu biasanya tulangnya bermasalah. Karena yang orang yang dendam ndak enak belum bisa legowo, itu mesti tulangnya dulu ya yang kena, ya. Ya, tulangnya yang kena. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bisa kelihatan orang itu dari
Kuncinya kalau sehat itu hatinya, pikirannya positif, hatinya bersih, pikirannya positif, ucapannya bagus, actionnya bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang namanya sehat. Ya, kalau dari sisi fisik aja itu bisa kelihatan orang sehat itu 5 saluran. 1, keringat harus lancar. Makanya jangan males olahraga. Ya, olahraga apapun yang sesuai dengan moodnya, tidak usah ikut-ikutan. Ya, tapi sebetulnya sholat yang khusyuk itu sudah olahraga yang terbaik. Ya, yang pertama. Yang kedua, kencingnya harus lancar. Kalau bapak-bapak ini kencingnya nyandet-nyandet, itu hati-hati prostat. Ya, kenapa kok prostatnya kena? Itu karena jarang keluar, jarang dikei. Itu bojone medit biasanya. Bojone medit. Kurang dermawan, ya kan? Kurang dermawan. Wes gak dikei digetak pisan, akhirnya langsung jendel. Ya itu menyebabkan prostat. Ya. Kalau wah itu aja insya Allah lancar. Ya. Iya. Wes gak tahu ketemu suwe, teko njaluk digetak pisan, langsung sret gitu langsung ya. Lah. Ya itu kencing. Karena dengan kencing aja bisa ketahuan. Kencing yang normal itu biasanya bening, bagus. Lah ini kok budek, hati-hati ya. Ini kok berbuih, kemungkinan diabetes. Ya kan? Diabetes. Kan gitu. Kalau agak merah, kemungkinan batu ureter, batu ginjal atau apa dikandung kemih, bisa kelihatan dari itu kelihatan. Demikian buang air besar, yang ketiga buang air besarnya itu harus lancar. Ya. Buang air besar yang normal itu ya biasa keluar, tapi ada yang mencret, ya, ada yang dengan lendir, darah, hati-hati, itu kelihatan. Makanya panjenengan satu nikmat yang bersyukur bahwa buang air besar kita itu lancar. Karena kita tidak pernah buang air besar terus bawa gunting, sing mutul itu sopo. Kan tidak pernah panjenengan bawa gunting mutuli gitu, tidak pernah. Allah yang mutul, ya. Jadi nikmat panjenengan dubur bisa seret. Itu Allah. Kadang-kadang orang nggak bersyukur, ya. Kalau coba dubur panjenengan mengo terus, panjenengan nggak bisa. Dijak rapat, dijak ngowes barang, ngowes gak iso mencret. Ya, nah ini. Terus mutul, alhamdulillah. Kadang-kadang ditonton. Wes gak bersyukur, legone re. Yang mutul ini Allah, ya itu. Kalau lendir dengan darah diobati seminggu kok tidak sembuh, kemungkinan apa? Kanker usus. Hati-hati. Jadi ada orang itu kesehatan itu ada warning kok, ada kodenya, gitu loh. Diabetes, aku tidak pernah kencing malam, ternyata kencing malam 2-3 kali, stres diabetikum. Jadi kalau kembali ke masjid, minta tolong kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Begitu matur kepada Allah, langsung stresnya terata. Jadi orang yang stres, yang bermasalah, itu biasanya jauh dari Allah. Makanya obat yang manjur adalah istighfar. Ojo ke susu ke dokter, benahi hatinya. Karena sumbernya adalah di hatinya. Gitu. Jadi begitu istighfar, hormon yang stres ini tadi, yang kortisol itu langsung mandek. Ya, apalagi dibaca zikir, baca sholawat, itu langsung endorfin yang keluar, hormon kebahagiaan, sehingga sel ini tidak jadi sakit. Jadi sel sakit itu ada prosesnya, makanya jangan alergi dikritik orang, gitu. Aku kok awakku loro kabeh, istirahat toh, supaya selnya recovery. Duitku kok angel, sedekah, nanti diganti sama Allah. Teman-temanku kok lungo kabeh, rubahan sikapmu, akhlakmu perbaikan, gitu. Jadi ada warning, sel prakanker menjadi kanker itu butuh puluhan tahun. Ya, jadi ada warning gitu, ada alarm, termasuk pandemi ini. Pandemi itu salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Ini panjenengan orang-orang masih dicintai. Kan banyak yang sudah tidak ada. Seperti teman-teman sahabat saya tidak ada. Banyak yang tidak ada.
Profesor, kompresor, provokator, 11 sabun. Langsung gak ono virusnya langsung kick mati. Ya, imun itu sangat individual. Enggak ditentukan oleh badannya, enggak, itu ada di dalam tubuh. Dan imun itu seperti iman, naik turun. Makanya harus dijaga. Ya. Termasuk kumpul, seneng gitu. Orang yang meneng itu lebih berisiko daripada orang yang ngomong. Tadi ya, makanya sholawatan tadi itu oksigen banyak masuk. Orang yang meneng ini cepet mati, ya. Karena kan meneng batin oksigen ndak masuk, stres terus bayang nong ini nek mulai opo diseneni maneh dan lain sebagainya. Ini langsung, ya. Nah ini ibu-ibu kuncinya bahagiakan. Ibu yang masuk surga pengen sehat, tidak penyakitan, bahagiakan suaminya. Beri makan yang enak-enak. Kadang-kadang di rumah dikei kolo, tambah meneng, nang masjid melakune alon. Ini stres ya. Ya. Itu. Kelihatan dari jalannya itu kelihatan, ya. Makanya disayang suaminya. Ini suaminya. Kalau lihat sepintas ini, rasa-rasanya sepintas dari wajahnya, ibu-ibunya lebih bahagia dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya banyak yang tertekan gitu. Ojo gelem Pak, ya, bangkit ya. Saya ini ya, pagi itu mesti disiapkan nyonya saya gulai, ya, duren dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena mindset saya sudah tak rubah. Ya, makanan itu rezeki dari Allah, tidak ada yang membahagiakan. Makanya ngomongnya yang bagus, ya Allah tambahi kesehatanku dengan duren ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan duren. Maka sel ini menyiapkan. Kalau duren ini dimakan tidak jadi kolesterol dan lain, tapi justru jadi energi untuk kita bisa berkarya, beribadah dan lain sebagainya. Sehingga makannya enak. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau sing kedonyan tadi ya, wedi, kedonyan, khawatir. Kuncinya kan khawatir tadi ya. Kingkuk ya apa nek tak pangan kok gak terus mari ngono kik. Akhirnya duren ndak dimakan tapi diambut tok ya. Diambut. Kadang-kadang nek pengen didilat ini. Itu hidupnya tersiksa ya. Makanya ndak usah takut dengan makanan ya. Penyebab sakit itu stres oksidatif. Itu dari banyak pikiran dan kelelahan. Ya, makanya pikiran dekatkan sama Allah, pakai zikir, baca sholawat, dinikmati tadi kata Imam suaranya sama itu pakai hati. Kalau sudah pakai hati itu sudah top itu sudah. Ya, makanya barokah, ya barokah. Jadi baik belum tentu barokah. Ya, makanya ada orang sukses, bahagia, tapi belum bisa menikmati hidup karena dia berkutat dengan penyakitnya itu tadi. Nah penyakit kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena nggak holistik. Ditangani jantungnya, ginjalnya bermasalah. Ditangani bermasalah, livernya kena, ya dan lain sebagainya. Kenapa tidak holistik? Makanya saya sekarang memperdalam psikospiritual. Orang dengan kanker pankreas yang sudah luar biasa, tak kasih obat yang paling top, mulet tidak karu-karuan. Begitu kena istighfar, zikir, sholawat, tertidur dia. Itu namanya activity spiritual question. Makanya mulut panjenengan ini jangan sampai lepas dari menyebut nama Allah, menyebut yang baik-baik, ya. Karena semua selnya remodeling, jadi ke tengah semuanya. Coro kanker itu langsung diem deh, berhenti. Karena tertutup dengan imun yang dahsyat ini tadi. Ini namanya psikospiritual. Nah itu tidak ada ya. Orang yang ngeresepi gitu. Orang rata-rata pil. Saya mesti 2. Ada obatnya, lebih banyak vitamin ya dan lain sebagainya. Vitamin mineral. Yang kedua adalah istighfar, zikir, baca Al-Quran, tahajud, ya. Tapi di dalam resep. Jadi kalau ditaruh di apoteknya bingung, iki opo, ya. Apalagi sing petugasnya itu kedonyan kabeh, iki gak ngerti. Padahal obat yang manjur adalah ya ini tadi, ya. Kenapa? Karena langsung begitu panjenengan istighfar, zikir itu kolesterol langsung turun, tensi langsung turun, dan lain sebagainya. Nek obat itu simptom, tapi kausa ada di hati. Ini kuncinya di situ. Nah saya ngobati kausanya. Kausa ada di hati dan pikiran, mindsetnya rubah. Ya.
Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Pandanglah kejadian selalu dari sisi positifnya. Jadi penyebabnya sakit yang banyak ego kita. Kita terlalu egois, ya. Padahal orang bahagia kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Belajar menerima pendapat orang lain. Jadi kalau orang bicara baik, langsung pujian, setuju aku. Yes, oke, semangat. Kalau disuruh mengerjakan yang bagus, terus kerjakan. Insya Allah. Mantap. Kadang-kadang kan enggak gitu. Tolong ini kerjakan. Aisyah, angel, repot, sulit. Nah, negatif dong. Ya. Jadi hati-hati, ucapan yang negatif ini menghantam dirinya sendiri. Nah, makanya kuncinya, kalau panjang paling enak kan tas. Tas itu isinya amal soleh. Jadi takwa, akhlak mulia, dan sedekah. Isinya amal soleh, menolong orang. Helpful. Ya. Makanya orang yang begini, ini orang malas. Jelas ini. Kalau begini, dia rezekinya tertutup. Yang bagus itu begini. Ya. Karena apa? Mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya. Apa yang bisa saya berikan? Mengapa? Saya sudah dititipi sama Allah. Panjenengan sehat ini triliunan. Dikasih sama Allah sehat itu loh triliunan. Kok disakit-sakit sendiri? Kok tahu Pak Agus? Nah kemarin ada orang nggak bisa berdiri harus duduk karena lututnya sudah diganti dengan lutut palsu. Ya, satu lutut ini 150 juta. Kalau 200 juta. Kemarin teman saya karena pusing terus ya, karena dampak pandemi, dia di rumah terus istrinya ke pasar bolak-balik, dia ketakutan sendiri, kecemasan, ketakutan yang berlebihan itu merusak daripada otak. Sehingga mengeluarkan hormon negatif semua. Kolesterolnya kena, diabetesnya muncul, kena batu empedu ya. Ternyata di otaknya itu pembuluh darahnya cemet. Jadi kalau orang stres itu selnya cemet. Nah ini harus dipasang stent. Stent di tengah-tengah pembuluh darah itu supaya dia bisa ngalir lagi. Itu satu stent 200 juta. Coba bayangkan. Jadi stent itu bukan aja di ginjal, di jantung, tapi ada di otak. Makanya berpikirlah yang positif, ya, otak yang positif dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Kalau ada orang tanda-tanda sudah sulit gerak, itu HPA sistemnya terganggu ini sudah. Yang keluar hormon negatif semuanya. Ya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda keder. Sekarang sudah mulai banyak yang keder. Karena stres yang berlebihan. Kalau 70 tahun, 80 tahun wajar, degeneratif. Itu pun saya tetap bisa memberikan obatnya supaya dia pulih lagi, ya. Gitu. Tapi ini 40 tahun banyak yang keder. 40 tahun masih kerjanya masih oke, keder. Saya tanya, apa Mas tangannya keder? Bojoku kupereng bagus. Langsung saya ngomong, ya ijolno ae Mas. Sing nom-nom iku loro akeh, ya oleh akeh kan gitu. Ngapain kereng-kereng? Ngapain panjenengan ngatur-ngatur? Kena sendiri panjenengan. Coba sekarang mindset kita bahagiakan. Karena saya sudah dititipi triliunan ini. Kok bisa Pak Agus? Lah kalau pasien saya rata-rata sudah metastase ke paru dan lain sebagainya, ya, ke otaknya, operasi ke yang lain tempat. Itu harus dia pakai tergantung oksigen. Nah 2 oksigen 1 hari aja, 2 oksigen 1 hari itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, maka kurang lebih 100 miliar. Coba, panjang tidak pernah ditarik belas, ya. Gratis, belum yang lain-lain. Kalau panjang pasang ring di Singapura, itu satu ring 150 juta dan harus cash. Jadi panjang bawa koper, isinya harus uang. Kalau enggak gitu enggak dikerjakan. Nah, enggak bawa itu ya langsung kik budal. Ya. Makanya hati-hati jantung. Lah jantung ini baik kalau kita ngomong, kalau kita aktif, jangan diem. Ya. Terutama kalau hatinya ndak enak, karena kadang-kadang jantung itu naik turun. Padahal harus siap isosorbit di nitrat kalau yang di atasnya. Tapi kan kadang-kadang ndak kober. Obatnya adalah batukkan. Ngomong batuk. Itu jantung jadi aktif lagi.
Makanya banyak dirasani orang gak enak, nggak usah dimasukkan hati, watuk aja. Kalau zaman pandemi dulu orang batuk bahaya, betul? Kalau saya kan pakai masker, saya nggak pernah nyapa sama orang lain. Kalau dijajari staf itu, kalau dulu omong-omongan karena memang tidak ada. Begitu pandemi kan tutup, ini rangkep 4 terus pakai kerobot datang jangan. Nah daya watuk langsung ini. Pedi, ya kan gitu. Nah sekarang sudah tidak ada. Justru batuk itu mekanisme untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru dan lain sebagainya. Jadi batuk aja, ya. Karena yang paling berdampak itu adalah jantung kita. Apalagi, makanya dengan sujud, dengan ruko, itu darah 4,5 liter langsung ke jantung. Kan kuncinya oksigen. Tubuh ini yang penting oksigen sama air. Banyak oksigen tidak ada sudah. Makanya waktu itu badai sitokain kenapa? Tertutup di paru-parunya sini. Dan bukan paru-paru yang atas. Kalau atas tidak ada masalah. Ini langsung di alveoli, tingkat yang paling bawah. Jadi tidak bisa mekar paru-parunya. Makanya pada waktu kalau kita lihat suara paru-paru, ngik itu kemungkinan asma karena bisa masuk keluarnya sempit. Jadi bunyi ngik kayak seruling gitu. Ngik. Tapi kalau grek itu biasanya ada lendirnya. Biasanya orang ini perokok. Kalau COVID ya apa? Enggak ada, langsung gitu. Makanya pada waktu pandemi fatigue di mana rumah sakit penuh semua, saya kan masuk. Apa Pak Agus stres? Stres karena kan saya melihat sendiri di depan mata itu. Hampir 30 sampai 50 orang tiap hari meninggal pada waktu puncak-puncaknya. Jadi turun dari mobil langsung kik mati. Baru daftar gini balik langsung kik mati. Apalagi dia cemas, takut, itu langsung badainya datang, ya. Jadi bolak-balik kaki-kaki ya. Medeni, ya. Wong staf saya juga 50% terpapar. Nah, sekarang ini next masa endemi, nggak usah stres, makanya semangatnya sudah oke, optimis, ayo fokus lagi. Fokus bagaimana? Ibadah, visi hidup kita kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita penting manusia kecuali menyembah. Nah menyembah itu apa? Ibadah. Lah ibadah itu apa? Sholat. Makanya segala persoalan kembali kepada sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Sabarnya sudah dilatih kita. 2,5 tahun pandemi, tidak boleh kumpul. Masa bisa kumpul gini? Kan tidak boleh. Masa 2,5 tahun itu kalau pulang ke rumah, karena kan pakai baju penuh virus ini, ya. Terus kantor rumah sakit rumah. Diangkit malu masuk rumah enak, tidak bisa. Istri sama anak saya udah mbak semprotan. Jadi saya pulang itu seperti koyok coro. Jadi di stop langsung disemproti. Saya tidak bisa apa-apa. Wong ini demi untuk kesehatan saya dan keselamatan keluarga saya. Pakai baju dilepas, keramas dulu baru ketemu. Saya lakukan, saya terima dengan ikhlas. Karena ini sedang diuji sama Allah. Qanaah namanya. Makanya bahagia itu 3. Berusaha dicintai Allah. Nah Allah itu cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jadi makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu besar, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Apalagi ucapannya baik, positif. Bu ada gini-gini, setuju aku, oke. Besok dikirimi sego kerawu. Ya kan? Yang satunya gini, bu gini. Oke, dikirimi sate. Panjang ucapannya bagus 30 kali. Saulan gak masak belas. Dikirimi terus. Saya ini bolak-balik. Pak Agus, durene tak taruh di ya Pak Agus apa kate lho Pak. Pak Agus aku panen melon Pak Agus. Pak Agus ayam kodok Pak Agus terus. Kenapa? Saya menganggap semua orang itu positif, baik. Dan orang yang memberi saya, insya Allah pasti balasannya akan bertambah terus. Ya, beritanya umroh, haji dan usaha saya. Karena saya selalu mendoakan semua orang. Sama dengan pandemi, kita kan berdoa, ya Allah masyarakat Indonesia yang terpapar COVID berilah kesembuhan, Engkau angkat penyakitnya. Ya Allah masyarakat Indonesia belum disiplin protokol, berilah hidayahmu.
Ya masyarakat Indonesia yang belum vaksin, berilah ilmu, pemahaman, keberanian, dan kemauan untuk vaksin. Agar punya benteng, kenal. Gitu loh, kenal. Kalau enggak kenal repot. Nah alhamdulillah dengan kebersamaan kita, dengan doa kita, sedekah panjenengan, Allah menyelamatkan. Ya. Jadi innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi ada kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah enggak ada meleset. Makanya kalau bikin hidup yang enak ya bisnisnya dengan Allah. Allah kan nawari, bisnisnya ambil aku, seleno duitmu nang aku, pasti tak ganti. Jelas, ya enak untuk ngurusi masjid, ngurusi anak yatim dan lain sebagainya. Jelas. Sekarang kan banyak orang karena kedonyan itu, ya. Duit, pikiran. Makanya kalau nyeri kepala, ya, beli kepala separuh, itu keluhan migrain namanya. Itu pikirannya duit, proyek, ya apa ngentit, ya apa markup itu pikirannya ngentit, untung, itu mesti nyeri separuh. Kalau vertigo, ya, vertigo ini pernah terpapar COVID, ya. Tapi kalau begini, ini ngamuan, mesti emosional. Orang gini nih, emosional, ya. Apalagi di kantor kok, bapak-bapak kok suka marah-marah. Itu biasanya di rumah takut sama istri. Itu cirinya begitu, dia melampiaskan pada karyawannya. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, itu hidupnya tertekan dia. Ya. Nah sekarang itu yang banyak itu begini. Apa Pak Agus? Duit entek. Makanya sedekah, nyemplungi masjid, ya, dan lain-lain gampang. Hidup tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Makanya jangan ngarang-ngarang. Kok kayak gini? Kan banyak penyakit psikosomatik. Sehingga kenanya apa? GERD, lambungnya kena. Jangan ngeremehkan lambung. Kenapa kok lambung tidak sembuh-sembuh? Lah enggak minum obat penenang. Minumnya ngurusi asam lambungnya meningkat karena stres. Ada unsur lagi, imunmu sedang turun. Minum obat penenang, kamu istirahat, ojo mikir sing aneh-aneh, selmu recovery. Apalagi dipakai untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya pada waktu stres saya HP tak tutup. Saya buka Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, hati tenang, kuncinya adalah ketenangan. Hidup itu ketenangan. Dan ketenangan itu ke masjid, Al-Quran, zikir, baca sholawat. Tenang mesti. Kalau tenang kan pikirannya padang, enak. Makanya orang-orang kenapa kok banyak hidup gak enak? Karena dikendalikan oleh setan gepeng. Ya, HP itu kan setan gepeng. Ya, setan gepeng itu. Ya, ya. Tetangga saya itu kemarin ke kantor, HP-nya carry, balik. Kalau istrinya carry, gak balik dia. Suruh naik Gojek, ya. Ini sudah kebablasan semua. Jadi, yang kedua adalah sehat. Fisik, jangan malas olahraga. Ya, apalagi saya dengar di sini lansia-lansia itu mau diadakan litenkung. Itu bagus, ngatur pernapasan. Makanya kalau napas pada waktu narik, baca subhanallah. Subhanallah, kesehatan dari Allah, disyukuri maka akan ditambah. Jadi kalau pulang dari ngaji gini, pulang subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sudah, pulang sampai ke rumah, nggak ada penyakit datang. Karena selnya semua bergerak positif, gitu loh. Sel kanker aja bisa diem dia, seizin Allah. Stop kamu, diem, namanya dormant. Makanya ada orang sakit kanker kok membaik, itu kankernya nggak hilang, dia tidur. Selnya itu tidur. Karena ini tadi, sebelahnya ini. Tapi kalau rebut iki ya apa, iki kok ngene, anu ngene terus pokok kesusu dan ngombe obat ayo, obat apa anu mengeluh terus. Maka selnya lemah dan ini menyebar. Jadi percuma obatannya. Karena tidak holistik tadi, hatinya tidak. Begitu dia hatinya acceptance, iya aku sedang diuji sama Allah, tapi aku harus semangat. Makanya tak pakai untuk ibadah, sholat tahajud, aku baca Al-Quran, selnya kuat semuanya. Semua pengobatan ini berhasil deh. Karena obatnya mengena maksimal, selnya yang sakit ini juga diem, coro anu diantem, ya. Diantem bukan hanya jab, tapi mungkin hook dan lain sebagainya, sehingga langsung kelenger ini, terus panjang istiqomah gitu. Nah itu. Makanya kenapa banyak kanker-kanker relapse, karena dia lengah, tidak istiqomah tadi. Begitu istiqomah dia bisa berjalan lama. Makanya saya ada penyakit kanker stadium 4, sudah ke semua tulang.
Itu bertahan 22 tahun. 22 tahun. Saya tambahi zikir sama istighfar sama tahajud. Salat malam itu jangan dianggap remeh. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dahsyat itu. Itu namanya activity, spiritual quotient. Itu aktivitas. Sel itu bergerak. Sel itu di bawah kendali Allah. Bukan dokter, bukan kemo, bukan. Ya. Allah yang mengendalikan. Kamu minta tolong sama aku, diem deh, tidur. Makanya kalau dipakai untuk masjid, diimbangi dengan itu, bertahan lama. Tapi yang dia protes, tidak bisa nerima kok aku ngene-ngene, amblas. Masih stadium 1 amblas. Ini stadium 4 dablek. Orangnya dablek. Makanya rodok dablek titik itu api. Orang gendengnya kan kadang-kadang sehat, ya kan tidak sensi. Kita ini kadang-kadang egois, pengen dirinya menang-menangan. Itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya panjenengan merasa hebat, merasa bisa mengendalikan ini. Itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Hati-hati. Kan sudah digambarkan. Kok tahu Pak Agus orang ego? Ya kita coba naik foto, cekrek. Kan yang mesti dicari gambarnya dia. Masa ada lihat gambarnya orang lain. Nek gambarnya apik terus kirim ya, share. Nek elek terus hapusin niku cepetan hapusin. Foto maneh. Padahal orang yang baik itu biasa. Dia kan enggak gumunan, enggak gelonan. Rasulullah selalu proporsional. Itu loh hebatnya Rasulullah. Kamu jangan berlebihan. Dan jangan putus asa. Ada yang maha segalanya. Ya. Orang yang bagus nek fotone maca elek apik. Gak apa-apa. Kirim meneh. Ya ono sing ayu, ono sing elek. Gak apa-apa. Wajah aja loh. Kalau hatinya bersih seperti ibu-ibu yang ada di Babu Salam ini, kan bagus. Wajah cemerlang ya, karena hatinya enggak ada penyakit hati, iri, dengki ya. Aedes muter itu angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Isinya selalu istighfar terus. Makanya obatnya kan istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan. Dahsyat loh istighfar itu. Perintah Allah dan dicintai Allah. Jauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya, ya. Dan setan putus asa. Ya kan? Sayangnya di Indonesia kan sudah tidak ada setan, manusia ini sudah di setan. Kalau di sini, kalau ini surgawi semuanya. Yang bermasalah biasanya kalau duduk sendenan terus nang buri dengene. Ya sikile seronjor, itu berarti mangkelan. Orang itu mangkelan ya. Nah, makanya sekarang ayo belajarlah memaafkan. Kalau ibu-ibu kenapa surgawi? Isinya penuh syukur. Ditakoni ngene. Terus pun ibu kabare, alhamdulillah. Masa dia sakit dengkule, tidak pernah sambat. Terus pun ibu dengkule, alhamdulillah tambah abu mbak. Pas yang ketawa ini oksigen masuk, otomatis HDL-nya naik, LDL-nya turun, jauh dari penyakit jantung. Apa sih kalau jantung kita bermasalah? Kopi, minum kopi. Kopi itu punya efek dua. Satu, jantung berdetak baik. Kedua, dia ada diuretik, kencing. Jadi beban di jantung ini tidak berat. Terus ditambahi zikir, istighfar, baca sholawat. Lepas dari penyakit jantung. Ya kan? Untuk menguatkan jantung yang satu lagi adalah apa? Coklat. Makanlah coklat. Ya, sekali tempo itu menguatkan jantung. Yang ketiga adalah kacang. Kacang itu menguatkan jantung karena di situ ada zat namanya arginin. Asal tidak boleh lebih dari 1 gegem. Nek 1 black itu cekot-cekot. Ya, jadi tidak ada berbahaya selama makan itu menirukan Rasulullah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nah kamu makan enak-enak, sate gulai, imbangi dengan olahragamu supaya berkeringat. Kalau kamu berkeringat, itu lemaknya luntur, gitu loh. Minumnya air hangat. Yang salah itu makan
sate, makan gulai, minumnya es teh. Lah salah itu, menggumpal dia, minumnya air hangat. Jadi di satu sisi makannya enak, di satu sisi untuk menetralisirnya. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Jadi syukuri, nikmati, batasi, imbangi. Teman saya itu beli durian 5, dia makan. Besok cek kolesterol, enggak naik kolesterol. Kenapa? Lah ngajak konco-konco nih. Jadi konco-koncone sing makan, ya. Kolesterolnya sing naik ya koncone. Ya. Jadi orang yang bermasalah dengan kesehatannya itu biasanya nek mangan delik-delik dhewean. Gak tahu ngelaktir koncone belas. Ini orang bermasalah. Soto jeroan dimakan sendiri. Itu serakah. Ya. Ajak temannya supaya dia senang. Sweetness, bahagiakan, pasti bahagia. Nggak akan naik. Karena bahagia. Sel ini yang keluar positif semua, gitu loh. Tapi kalau mangkel, nggak enak, nggak cocok, itu awal dari penyakit. Makanya itu, makanya belajarlah memaafkan. Ya, ibu-ibu kan memaafkan, maafin ya Bu ya, sama-sama nggak apa-apa. Makanya orang yang baik itu mesti biasanya bibirnya lebar. Ya. Nah bibirnya kan enggak ada orang terus munti buku. Alhamdulillah. Enggak ada. Nek mau cucu bro, mesti nah, mengelut, tarik nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabilas. Kamu bersyukur tak tambah. Ya, karena itu tadi triliunan loh. Nah telinga aja. Kemarin staf saya itu tidak bisa mendengarkan, harus pasang alat 400 juta kok. Alat kecil dimasukkan di sini. Kalau onderdilnya rusak itu 170 juta. Karena dia yang ngomong, Pak Agus ini putra saya yang baru saya berikan seminya. Nanti mobilnya mas, itu tak masuk no kupingnya anakku. 400 juta. Kemarin ada salah satu mantan bos. Ininya sakit, trigeminal neuralgia. Jadi saraf nomor 5 itu nyenggol di tulangnya, di otak sini, ada tulang daerah sini, ya. Nyenggol, itu matanya gini, keter ini, sakit. Terus dia sembuh. Mas kok sudah sembuh? Sing operasi teman saya, ya teman saya. Piro? 50 juta ya? Oh 50 juta Pak Agus, kijang siji. Jadi 350 juta. Hanya dibor di sini, terus dimasukkan spon. Spon untuk natai sarafnya ini tadi. Bukan sponnya kursi, ngawur. Ada spon khusus. Terus ngambil sponnya kursi taruh sini. Mati, ngono panjenengan infeksi. Ada spon khusus dibor sini, sarafnya ditata tok. Waras langsung bisa ketawa sendiri. Coba bayangin. Ilmu itu luar biasa. Sama dengan orang, makanya ilmu itu kata Rasulullah, kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat juga dengan ilmu. Orang ngangkati batu dari kali ke atas, paling banter 100.000, 150.000. Tapi nek ngambil batu diginjel 50 juta. Ya. Tapi yo gak iso diogrok-ogrok ngene gak iso. Dipakai alat khusus. Itu loh ya. Jadi canggih luar biasa. Sekarang ini ada ilmu yang terbaru yaitu terapi gen. Ini masih perdebatan tapi sudah terjadi. Orang sakit leukemia, ya, gennya diambil. Gen itu yang membawa sifat dalam tubuh kita. Nah, stres, pikiran, ya, itu ngantem DNA. Itu yang kenapa sekarang kanker melejit luar biasa. Nah, di luar negeri itu ada 600 profesor semuanya, ya, profesor. Kalau saya kan kompresor, ya, tapi pasien saya profesor banyak, ya. Jadi kompresor ngobati profesor, wala-wali zaman. Itu gennya diambil, dirubah, dimasukkan lagi, sembuh deh. Sekarang panjenengan sing baru tahu kan tingkat stem cell, ya kan? Diambil dari jaringannya. Ini enggak, gennya dirubah. Sing sakit leukemia itu. Jadi itu. Lah, daripada itu, timbang kita angel-angel biayanya mahal. Jadi pengobatan yang benar adalah pencegahan. Dan pencegahan itu adalah melawan dirinya sendiri. Ojo males gerak, ya, jangan males ke masjid. Makanya action, dilawan setannya itu. Jangan kalah. Makanya hati kita ini jangan putus hubungannya dengan Allah sedetik pun sehingga setan masuk.
Itu caranya di situ. Makanya ini pengajian yang luar biasa. Ya, sehat fisik, jangan males olahraga. Olahraga yang penting moodnya harus seneng. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau pandemi kan ikut-ikutan. Menek genteng, gue kasur kabeh menek genteng. Nyari sinar matahari pagi. Justru sekarang ini sudah bagus, kenapa enggak sinar matahari pagi? Ternyata imun orang Indonesia itu di bawah standar. Karena kurang memanfaatkan rezeki nikmat dari Allah, sinar matahari, ya. Kenapa kok enggak kena sinar matahari pagi? Lah pakai lengan panjang. Yang bagus itu petani-petani yang ada di desa. Dek garap sawah, enggak atik baju beligung. Itu yang benar, paparannya kena luar. Lah orang kita kan takut panas, takut hitam ibu-ibu, pakai kerubut, terus maring goes ndelik nang isore wit. Ya mana kena, enggak kena. Takut nek wajahe enggak glowing, ya ta? Wong wajah glowing itu bukan dari hatinya. Sering berwudu, sering ibadahnya bagus, sering baca Al-Qur'an. Itu selnya pembaik, muda terus. Gitu. Bukan dari tempelan-tempelan itu bukan. Gitu loh. Itu apa itu? Kamuflase aja, ya. Ya. Kalau yang kamuflase itu biasanya dia tidak sadar bahwa di balik wajah istri yang glowing pasti ada suami yang gulung koming. Ya, psikologis ya, happy ya, hati bersih, mindset positif. Kalau mindset positif itu nggak akan takut. Makan sate, ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan ini. Kita ini ojo lupa komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada saudara boleh, ojo lupa sama owner kita. Owner kita ini tahu, innahu alimum bidzati sudur. Hatimu aja, prasangkamu aja Allah tahu kok. Kok enggak dimanfaatkan dengan matur sama Allah. Ya Allah, tambahi kesehatan dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan, selnya ini sudah menyiapkan. Tidak mungkin akan jadi kolesterol, tapi jadi energi untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Sehingga makannya enak. Tapi nek iki mau pikirannya aneh ya, hatine sik kotor dan lain sebagainya. Jadi sate ini dipegang kok ya apa ya nek tak pangan iki kolesterolku ya apa. Jadi satenya utuh kolesterolnya naik sendiri. Ya padahal satenya utuh. Akhirnya sate ini enggak dimakan tapi dimut. Ya mana bisa menikmati enak, ya. Jangan takut dengan makanan. 20% kolesterol itu dari pikiran dan kelelahan. Stres oksidatif. Makanya minum antioksidan. Nah, tubuh ini sudah dilengkapi oksigen. Apa? Senyum, sedekah, memaafkan. Ya wis gak apa-apa, wis tenang mikir lagi. Itu selnya langsung bahagia. Itu loh. Itu antioksidan, ya. Kalau lewat sayur, buah-buahan ya boleh. Tapi siapa yang makan buah-buahan sampai 1 kilo 1 hari? Nggak mungkin. Ayo antioksidan yang pemberian Allah. Sabar ya. Itu zikir, baca Al-Quran. Itu antioksidan semua itu. Ya. Nah, sedekah. Makanya sedekah itu solusi. Ya. Sedekah kan tidak selalu duit. Senyum, berkata yang baik. Ya. Edukasi, menjelaskan, banyak sekali, ya, bukan cuma mata-mata duit, jangan dikira. Tapi kalau memang ada rezeki ya bin amwal dengan harta, gitu loh. Jadi sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Kenapa kok solusi? Lah itu implementasi daripada takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu social intelligence. Jadi besok tamu Allah pertama kali kalau orang itu peduli. Kalau orang itu suka memikirkan orang lain. Kalau orang itu sukses sendiri, oh itu kecil masihan. Kalau dia bisa menyukseskan jamaahnya, keluarganya, teman-temannya, itu baru betul. Kalau dia bahagia sendiri, oh gampang. Tapi kalau dia bisa membahagiakan orang lain, ngalah, itu kan membahagiakan. Sayangnya banyak orang dolim. Lah istri ngomeli suami wis meneng Pak, wis ngalah ta. Sik diterusno ae mundur. Terusno maneh mepet. Wis gak iso, wis tembok iki. Cek diomeli maneh mundur.
Wis dikai kolut, diseneni terus ya mati. Ya, baru panjenengan menyesal. Menyesal mesti di akhir. Makanya itu kita ada warning. Kalau diingatkan orang, oh iya, ingat gitu. Diluruskan. Seperti pandemi itu kan kita terlalu belok, diluruskan. Ingat, ibadah lagi sama keluarga. Itu. Lah kok suruh pakai masker, Pak Gus? Kakek ngomong. Mangan sih, ya. Diingatkan sama Allah, dikandani konconi tidak bisa. Allah, saking Allah cintanya kepada kita. Jadi kalau kita masih diluluskan ini sertifikat, kita tanda tangannya langsung Allah. Jadi orang-orang dicintai. Makanya mulai sekarang, ayo kita optimis, ayo kita bangkit, ibadah kita perbaiki, kerja semangat. Harus sudah pensiunan. Loh, tapi dia pinter ya, ilmunya banyak. Kan investasi ilmu, gak butuh biaya, gak butuh gaji. Digaji alhamdulillah, kalau enggak saya investasi ilmu. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain. Dan itu amalan utama di dunia. Tapi kalau jadi konsultan, kalau itu menolong perusahaan, kan enggak mungkin pimpinannya mesti enggak ngasih rezeki. Ya. Tapi yang lebih penting setelah pensiun, kembali ke masjid, kembali ke agama dan lain sebagainya. Untuk mengupgrade ilmu-ilmu agama. Nah, karena kita wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ilmu akhirat ini penting, ya. Dunia sudah lulus, sudah pensiun, ya. Tapi akhiratnya ditambah, tapi dunianya kalau masih ada yang membutuhkan diberikan. Jadi dua-duanya dapat. Nah, mana ada kesulitan? Tidak ada. Kesulitan adalah dari dirinya sendiri, karena orang itu suka mempersulit orang lain. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Ya, kuncinya di situ. Jadi, yuk kita happy, produktif lagi, kemudian sukses kembali. Sukses itu kuncinya akhlak. Orang sukses, maka ibadahnya harus bagus. Kalau sukses, ibadahnya tidak bagus, berbahaya. Berbahaya. Makanya tidak usah gumunan, rumahnya banyak, ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tidak usah gumun. Kalau sebagian hartanya untuk wakaf, untuk mengembangkan masjid, untuk bantu anak yatim, dan itu baru barokah. Jadi kalau baik belum tentu barokah, tapi kalau barokah mesti baik. Robbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya. Dia karirnya naik, anaknya rumahnya bagus, mobilnya ganta-ganti, anaknya makin rajin ke masjid, makin sopan dengan orang. Oh, barokah itu. Berputar terus dia. Gitu ya. Tapi terus anaknya enggak bagus, ngantemi orang, narkoba, ya bahaya. Mesti kan. Itu. Makanya enggak usah, kenapa enggak usah gumunan. Orang itu kok hebat, belum tentu. Kalau dia katutan duitnya orang, berbahaya, numpuk nanti. Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya setelah semua orang melihat. Jangan dikira panjenengan, kue enak rek anu kok kok gak anu. Allah kok gak bales. Loh, balasannya Allah itu maha dahsyat, maha keras. Dan di TV panjenengan lihat semuanya. Begitu diangkat langsung dijatuhkan. Makanya kalau orang sehat ini matur nuwun nangis, ya Allah, aku pengen ridhomu ya Allah. Kesehatanku ini bermanfaat untuk ibadah saya, untuk menolong orang dan lain sebagainya. Itu. Kalau panjang kesehatan ini untuk bersenang-senang tok, jauh dari masjid, jauh dari Al-Qur'an. Ya payah, Pak. Ya, payah. Makanya saya biasa aja, ibu kan senang pesen gini, ojo senang dipuji manusia. Allah ridho enggak dengan kelakuanmu itu. Kan gitu. Jadi saya biasa. Maksud saya mimpin apa-apa enggak biasa saya. Nah, alhamdulillah menaik saling mendoakan dan lain sebagainya. Karena teman-teman saya udah enggak ada semua. Sahabat